Dalam kesempatan kali ini, saya merasa sangat terhormat untuk dapat mendampingi seorang profesional yang berkiprah di dunia human resource. Saya mengenal beliau sebagai instruktur utama di Bootcamp Character and Capacity Building SBM ITB untuk pasca sarjana. Selain itu, beliau memberikan partisipasi profesionalnya dalam Advanced Leadership Training, Motivation Technology, Corporate Culture Workshop di beberapa perusahaan ternama. Experience beliau tersebut didukung oleh achievement beliau yang sangat luar biasa. Salah satunya menjadi Best Graduate Magister Management STMB Telkom, Highest Achiever Dell Carnegie Training. Beliau pernah dinobatkan sebagai Best Lecturer dan Best Trainer. Beliau merupakan figur yang penuh motivasi, humble, dan tidak pernah berhenti untuk memberikan kontribusinya yang luar biasa. Bapak Triutomo Widianarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Malcolm Baldrige Performance for Excellence. Pertanyaan pertama, Bapak, apakah sebenarnya Malcolm Baldrige ini? Malcolm Baldrige adalah salah satu tools manajemen kinerja yang mampu mengintegrasikan semua tools manajemen, apakah itu ISO, Lean and Six Sigma, Balance Scorecard, menjadi satu kesatuan utuh sehingga organisasi bisa memahami atau bisa tahu sejauh mana kemampuan bersaingnya, sejauh mana kemampuan mereka bersaing di pasar global. Dan pertanyaan kedua, mengapa pengaplikasian Malcolm Baldrige saat ini begitu penting? Tools manajemen ISO 9001 versi 2008 lebih menitikberatkan kepada perbaikan proses. Kemudian tools manajemen berikutnya, katakanlah Balance Scorecard, itu lebih menitikberatkan tentang scorecard, alat ukur apakah organisasi mampu mencapai semua indikator KPI-nya atau tidak. Ya. Sedangkan Malcolm Baldrige bukan sekedar bicara dua hal itu, dia bicara memotret organisasi, ya, untuk mengetahui apakah mereka mempunyai skor untuk menjadi world class company. Bukan sekedar proses, tapi juga hasil. Ini yang terpenting dari Malcolm Baldrige. Jadi, apa yang menjadi keunggulan Malcolm Baldrige dibandingkan performance management tools yang lain? Ada 4 keunggulan Malcolm Baldrige dibandingkan tools performance management yang lain. Yang pertama adalah focus on result. Skor di dalam result itu poinnya adalah 450 poin. Yang diukur pertama kali di result itu adalah bicara tentang product and process result. Yang kedua, bicara tentang customer focus result. Yang ketiga, bicara tentang workforce result. Yang keempat, ini yang menarik, Malcolm Baldrige juga mengukur tentang leadership, governance, dan corporate social responsibility. Dan yang kelima, Malcolm Baldrige juga mengukur financial dan market result. Itu yang pertama, keunggulan Malcolm Baldrige. Jadi fokus on result. Yang kedua, Malcolm Baldrige ini punya keunggulan adalah non-prescriptive dan adaptable. Artinya, organisasi tidak diharuskan menjalankan ISO dulu, Balance Scorecard dulu, ataupun Lean and Six Sigma. Ya, karena itu bukan menjadi pesawat penting di dalam Malcolm. Yang penting adalah bagaimana setiap strategi yang dipilih oleh organisasi itu mampu dieksekusi di lapangan. Dan yang ketiga, keunggulan Malcolm Baldrige adalah menekankan kepada apa yang disebut dengan sistem perspektif. Jadi Malcolm Baldrige bukan sekedar hanya mengukur result, tapi juga mengukur proses. Ada 6 kategori proses yang diukur di dalam Malcolm Baldrige yang skornya 550 poin. Kategori pertama bicara tentang leadership, kategori kedua bicara tentang strategic planning, kategori ketiga bicara tentang customer focus, yang kategori keempat bicara tentang measurement, analysis and knowledge management, kategori kelima bicara tentang workforce focus, dan kategori keenam bicara mengenai operational focus. Artinya organisasi kalau ingin mendapatkan hasil yang unggul dan sustain, maka pengendalian proses ini menjadi sangat penting bagi organisasi. Keunggulan berikutnya adalah goal-based diagnostic. Hasil dari evaluasi Malcolm ini akan menghasilkan kurang lebih ada 4 klasifikasi pekerjaan. Ada yang disebut dengan early development. Ya, mereka yang baru saja mengembangkan Malcolm Baldrige yang hanya mampu menjawab yang disebut dengan basic requirement.
Kalau organisasi mampu menjawab yang disebut dengan overall requirement, maka mereka bisa masuk ke dalam yang disebut dengan good performance atau emerging industry leaders. Kalau mereka mampu menjawab multiple requirement, ada 239 pertanyaan di Malcolm Baldrige, maka mereka bisa menjadi benchmark dan world class leaders. 4 hal inilah yang menjadi kekuatan Malcolm Baldrige dibandingkan tools manajemen kinerja yang lain. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana bisa dengan penerapan Malcolm Baldrige ini mampu membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain? Ya, keunggulan Malcolm Baldrige yang keempat yang tadi saya sampaikan, ini mampu membedakan apakah organisasi masih tahap early develop, ya, yang skornya itu sekitar 275 maksimum, atau early result, itu skornya kurang lebih 375, ataukah naik menjadi yang disebut dengan good performance, mendapatkan skor 575, bahkan bisa sampai ke industri yang disebut dengan industry leaders, skornya kurang lebih 775 poin, ya, dan berikutnya menjadi benchmark dan world class leaders. Lah, organisasi-organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pencapaian skor di Malcolm Baldrige ini, artinya mereka bukan saja bersaing di dalam negeri, tapi juga bersaing di skala global company. Inilah yang membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain. Pertanyaan terakhir Bapak, tantangan apa yang akan dihadapkan oleh organisasi untuk menerapkan Malcolm Baldrige? Beberapa tantangan yang saya lihat selama saya mendampingi beberapa korporasi besar, gitu ya, apakah di kementerian, kemudian di BUMN dan di korporasi swasta, saya melihat bahwa pertama, mereka tidak mampu mendefinisikan approach dengan baik. Mereka tidak mampu membangun suatu model untuk menjawab semua pertanyaan yang menjadi requirement dari Malcolm Baldrige. Yang kedua, organisasi-organisasi ini kalau toh mampu membangun approach, mereka tidak mampu mendeploy bagaimana membuat dari korporat kemudian ke bisnis sampai ke fungsional. Mereka mampu melakukan alignment dengan baik sehingga strategi korporasi dengan strategi fungsional itu betul-betul berjalan secara sistematik. Dan yang ketiga yang saya lihat adalah Malcolm Baldrige belum dijadikan alat sebagai organization learning, pembelajaran organisasi, belum dijadikan alat sebagai proses untuk melakukan improvement. Dan yang terakhir, Malcolm Baldrige belum dilihat sebagai kekuatan untuk membangun yang disebut dengan creativity thinking, ya, proses berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi. Padahal sekali lagi, apakah itu ISO, balance scorecard, bahkan yang lebih komprehensif Malcolm Baldrige adalah bagaimana organisasi itu mampu berinovasi untuk memenangkan keunggulan bersaing di pasar global. Itu tantangannya.